Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Natal membawa terang dalam kegelapan. Kita akan baca dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang seringkali terasa gelap. Kegelapan itu bisa berupa ketidakpastian ekonomi, kesedihan karena kehilangan, konflik keluarga, hingga kegelapan batin seperti rasa cemas dan putus asa. Dalam kegelapan, seseorang mudah kehilangan arah, merasa takut dan terbentur pada masalah yang sama berulang kali. Namun pesan utama Natal bukanlah tentang dekorasi yang gemerlap, melainkan tentang sebuah peristiwa sejarah. Terang yang sejati telah datang ke dunia. Terang itu memberi pengharapan. Yesaya menuliskan nubuatan ini jauh sebelum Yesus lahir. Di tengah masa penjajahan dan keputusasaan bangsa Israel, Natal mengingatkan kita bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi Tuhan. Seperti suatu lilin kecil yang mampu mengusir kegelapan di sebuah ruangan besar. Kehadiran Kristus di hati kita mengusir bayang-bayang ketakutan. Natal berarti Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di dalam kegelapan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, terang itu menunjukkan jalan. Di dalam kegelapan kita sering salah melangkah. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus datang bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk menuntun melalui firman-Nya dan teladan hidupnya. Kita diberikan kompas untuk mengambil keputusan yang benar, untuk mengampuni saat kita ingin membenci, dan untuk tetap setia saat dunia mengajari kita menyerah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadi pemantul terang. Terang Natal tidak boleh berhenti hanya sampai pada diri kita. Setelah kita menerima terang itu, tugas kita adalah memantulkannya. Di tengah kebencian, bawalah terang kasih. Di tengah keputusasaan, bawalah terang semangat. Haleluya. Di tengah keegoisan, bawalah terang kepedulian. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah janji Allah bahwa kegelapan tidak akan pernah menang. Jika saat ini Anda merasa sedang berjalan di lembah kekelaman, ingatlah bahwa terang itu sudah ada di sini. Bukalah pintu hati Anda, biarkan Kristus masuk, terima Dia.
sebagai terang dan akan menerangi jalan kita. Biarkan terangnya memulihkan segala sesuatu yang redup dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini memberikan kami kekuatan di saat kegelapan yang semakin mencekam, dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi terang firman-Mu Tuhan hadir dalam setiap pribadi kami, memampukan kami menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.